Shalom, selamat malam buat kita semua. Selamat bertemu di bulan yang baru, Maret 2021. Hari ini 1 Maret 2021. Ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang terjadi sepanjang tanggal 1 Maret di sepanjang sejarah kehidupan. Salah satunya yang saya ingin adalah serangan umum 1 Maret. Nah, itu ketika bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, hari ini kita sebagai gereja, kita sebagai anak-anak terang, sebagai orang percaya, juga harus melakukan sebuah serangan umum kepada kehidupan manusia yang namanya adalah penginjilan. Haleluya. Ya, sore ini atau malam ini tepatnya saya mau memberikan sebuah tema kepada kita, real evangelism. Penginjilan yang sesungguhnya, penginjilan yang sejati. Tahukah kita bahwasanya hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda muka bumi ini, kita sebenarnya diperhadapkan kepada sebuah situasi bahwasanya kita menyikapinya dengan pasif atau menyikapinya dengan aktif. Menyikapinya dengan pasif artinya stay at home. Bagaimana mengatakannya, tidak bergerak maju, tidak berjalan jauh, tapi bekerja dari rumah, penginjilan dari rumah, Zoom, apalagi semuanya dilakukan. Tapi hari ini, malam ini, saya terinspirasi oleh satu pribadi yang menurut hemat saya, dia adalah seorang penginjil jalanan. Real evangelism. Namanya semua kita sudah tahu tentunya. Dialah Yohanes Pembaptis. Yes. John the Baptist. Nah, menarik karena hari-hari ini saya ada di sebelah barat dan ada sebuah teman, Pastor James Betlayar di timur, di Papua. Iya, kami sedang sedang memperbincangkan tentang waktu Tuhan. Ada banyak hari-hari ini ketika kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada banyak orang berkata waktu Tuhan sudah dekat. Waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu sah saja, karena dengan keberadaan gereja, catat, karena dengan keberadaan gereja yang senantiasa berdoa, sekali lagi, dengan keberadaan gereja yang senantiasa berdoa, maka waktu kedatangan Tuhan dipercepat. Nanti kalau kita punya kesempatan, kita akan bahas dari Wahyu. Tapi malam hari ini, ketika pun kemudian saya kembali akan melakukan mission trip saya berikutnya, tanggal 17 Maret ke Kolonodale, Morowali, Sulawesi Tengah. Kami bukan mengatakan bagaimana, tapi hari ini ketika kami sedang merenungkan, berdialog tentang penginjilan jalanan, street evangelism, yang nyata pasti baru ada 3 area, Papua, Manado, dan Sumatera Utara. Saya katakan Sumatera Utara karena saya barusan dari Sumatera Utara. Nah, street evangelism, penginjilan jalanan, kemudian membawa saya kepada sebuah rema tentang kehidupan Yohanes Pembaptis. Mari sebelum kita lebih jauh, kita buka Alkitab Matius pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 12. Saya baca untuk kita semua. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun,
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Haleluya. Yes, ini dahsyat dan luar biasa. Yohanes Pembaptis menjadi reminder bagi kita semuanya, para hamba Tuhan, khususnya para penginjil, para misionaris yang bepergian kemana-mana, bahkan sampai ke ujung dunia. Malam hari ini ketika Yohanes Pembaptis, kisah Yohanes Pembaptis, John the Baptist, menjadi inspirasi, menjadi reminder, menjadi rema bagi kita, maka tema yang saya angkat, real evangelism, sebenarnya lah kita memakai pola apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kadang-kadang situasi yang tidak memungkinkanlah sehingga kita yang di kota tidak bisa bertindak seperti Yohanes Pembaptis. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, siapkah kita memakai pola Yohanes Pembaptis? Yang pertama, pola Yohanes Pembaptis adalah straight to the point, bertobatlah. Itu poin pertama. Jadi kalau ada orang melakukan mission trip, penginjilan, itu bukan untuk gagah-gagahan, masuk sosial media, tapi intinya adalah jiwa yang bertobat. Maka ketika saya masuk ke kantong-kantong Kristen, ada di Samosir, ada di Pulau Nias, ada suara yang mengatakan kepada saya bahwasanya kantong Kristen pun itu perlu mendapatkan penguatan. Karena kenapa? Di kantong-kantong Kristen justru ada begitu banyak orang berkata dia Kristen, tapi sebagaimana yang kita baca Matius 3, 1-12 tentang Yohanes Pembaptis, saya tidak menghakimi, tapi gejalanya dia lebih kepada jerami daripada gandum. Itu yang perlu kita kerjakan hari ini. Semua daerah yang kita sisir, semua daerah yang kita tuju, orang-orang di sana, ketika pengirikan yang dikatakan Yohanes Pembaptis tadi benar sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, semuanya kita didapati sebagai gandum, bukan sebagai jerami. Karena ketika kita didapati sebagai jerami, tetap sebagai pendosa, walaupun kabar baik sudah diberitakan. Maka tempat kita adalah api yang tak terpadamkan, alias NERAKA, neraka. Tapi mari kita kembali ke atas. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah. Jadi siapakah yang boleh berkata bertobatlah? Tentunya dia yang sudah mengalami
pertobatan. Mari sahabat, siapapun kita, hari ini pastikan bahwasanya kita berani, kita mau, dan kita mau berkonsekuensi masuk dalam hidup pertobatan. Hidup pertobatan adalah sekali Yesus tetap Yesus. Dalam pengertian, dalam hidupmu sehari-hari, ketika Yohanes Pembaptis menegur orang Farisi dan Saduki, dikatakan, hasilkanlah, sebentar saya lihat, hasilkanlah sesuai dengan buah pertobatan. Dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Teguran Yohanes Pembaptis kepada para Farisi dan Saduki, itulah dia maksudnya. Ada banyak gereja hari ini yang dibutakan oleh ilah zaman. Mereka berpikir mereka memelihara hidup kekristenan mereka yang secara liturgis dan secara rutinitas itu akan membawa mereka ke dalam hidup yang kekal. Tapi kalau kita baca lebih jauh Matius 7 berkata, siapakah engkau? Yesus berkata, enyahlah engkau. Ya, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi itu di situ dulu. Kita hari ini bicara tentang the real evangelism oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saya terlalu yakin bahwasanya pada saat itu Yohanes Pembaptis belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus karena Yesus belum datang. Tapi ketika dia begitu beraninya, sebagaimana di perjanjian lama, Sadrah, Mesakh, dan Abednego menentang Raja Nebukadnezar tentang penyembahan patung buatan Raja Nebukadnezar. Saya mau kasih tahu, itu adalah karya Allah. Itu adalah sesuatu karya Allah yang sangat luar biasa. Ada satu keberanian diberikan kepada seorang Yohanes Pembaptis. Dan dia berkata dengan suatu kepastian, bertobatlah. Nah, pesan bertobatlah jarang sekarang diperdengarkan. Orang lebih sering memperdengarkan pesan, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu, berkat kelimpahan mengikutimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bicara berkat kelimpahan, kaum yang lain pun, bahkan ada yang lebih berkelimpahan daripada orang percaya. Artinya, statement-statement itu masih bisa terbantahkan. Nah, malam hari ini, Yohanes Pembaptis ketika dia menjadi sebuah inspirasi, bukan berarti seluruh gereja ujuk-ujuk pergi ke sana, ke utara, timur, selatan, timur, barat, lalu berkata kami melakukan penginjilan. No. Karena ada porsinya masing-masing, ada 5 jawatan itu. Tapi perhatikan baik-baik, ketika engkau pun dengan sekelilingmu berani berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu sesuatu pesan yang wow. Itu sebuah pesan yang akan seperti tiba palu godam di atas kepala. Karena mungkin selama ini banyak orang yang terlena. Selama ini banyak orang yang mungkin bermain-main dengan segala macam dosa, walaupun dia mengaku orang percaya. Maka hari ini, ketika kita akan terus melakukan penyampaian kabar baik, karena secara sinodal pun kami percaya hari-hari ini adalah finishing for the Great Commission, penyelesaian akhir daripada amanat agung. Mari semuanya kita, saya minta dengan sangat dan sangat meminta, baca ulang Matius 3, 1-12. Bagaimana Yohanes Pembaptis dengan tanpa tedeng aling-aling
Bahkan para pemuka agama, pemimpin rohani yang merasa dirinya suci pun didelabrak dengan tegas karena dia tahu dia adalah utusan surga menyampaikan kabar baik. Mari para sahabat, dukung saya terus dalam tugas pelayanan, khususnya dalam tugas penginjilan. Dan biarlah malam hari ini, ketika semua kita boleh membaca kisah Yohanes Pembaptis, kita semua terkesima, tapi kemudian kita bertobat dan bertindak, memberitakan kabar baik dengan password bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sampai di sini dulu pertemuan kita para sahabat. Selamat malam. God bless you.